Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para Waalaikumsalam sejawat, warahmatullahi wabarakatuh. para narasumber, Bu Ratna sebagai moderator yang luar biasa. Subhanallah, senang saya hari ini karena memang tujuan NUFA itu memberikan kontribusi untuk negeri, walaupun sebisa mungkin, sekecil mungkin NUFA bisa melakukan hal yang positif. Insya Allah kita akan jalankan itu. Nanti bulan April sebagai informasi, Nufa juga akan membuat sebuah terobosan dalam seminar, webinar, yaitu akan menghadirkan doktor psikologi yang akan mengupas mengenai faktor psikologi terhadap penyembuhan luka. Ternyata setelah saya diskusi dengan dokter psikologi itu, ada dua hormon yang muncul ketika pasien luka itu tidak nyaman, yaitu kortisol dan adrenalin. Dan ternyata faktor penyembuhan luka ini tidak hanya pada pasiennya, tapi juga pada pasien, pada pendampingnya. Ternyata pendamping itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap penyembuhan pasien. Nah, besok April insya Allah Nufa akan menghadirkan Dokter Heri, ya Dokter Heri sebagai sekjennya PABI, dan beliau punya konsentrasi terhadap penyembuhan pasien dari apa dari sisi psikologi. Kemudian Dr. Faridah Hidayati, dosen UNS, kawan saya. Insya Allah beliau sudah ngasih ngasih materinya ke saya. Kemudian faktor satu lagi adalah dari hipnoterapi, Bunda Yani. Jadi kita nanti akan melihat aspek lain daripada medis. Ini yang non medis ini kita mesti juga kupas. Jangan-jangan nggak sembuh karena apa? Yang mendampingi itu marah terus gitu. Sehingga yang sakit stresnya luar biasa, kemudian denyut jantungnya berdebar keras, terjadi pengkerutan. Nah, ini yang bahaya sehingga tidak akan menyembuhkan pasien. Itu sekilas mengenai Nuva, dan tadi Masya Allah saya senang dengan Pak Asrizal dengan Pak Saldi ketika bicara CSR, karena insya Allah CSR-nya Nuva itu adalah yang akan membuat, kalau Allah izinkan, mudah-mudahan izinkan, berdirinya Nuva Institute. Itu makanya ada label Nuva Institute, karena itu mimpi itu harus ada di kita sematkan. Jadi supaya saya ingat, kalau Allah tidak izinkan saya menyertai Nuva Institute, anak-anak saya ingat itu adalah eh, legasi kita sebagai perusahaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekedar hanya untuk mencari untung. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya mau sedikit diskusi sama teman-teman mengenai branding. Ya, apakah sudah kelihatan? Jadi Nuva ini Tapi belum full screen, Pak Ridwan. sudah Sudah, sekarang masuk? sudah. Enggak ya? Jadi Nuva ini memang belajar banyak dari sekolah di training-training. Saya kebetulan tidak selesai S1, tapi saya banyak, Allah izinkan saya, karir saya baik sampai sampai saya jadi direktur. Saya banyak mengikuti training-training sehingga ilmu itu bisa dapat dari mana, dari manapun. Salah satunya yang saya dapatkan adalah ketika belajar Blue Ocean. Jadi buat teman-teman sekalian, ada pentingnya kita mengetahui bagaimana konsep Blue Ocean itu. Jadi Blue Ocean itu sebenarnya konsep di mana kita butuh kompetitor. Kita butuh kompetitor untuk membuat kita kreatif, membuat kita tahan banting, membuat kita kokoh. Konsep ini kadang-kadang tidak masuk ke beberapa pebisnis yang khawatir, takut kalau kompetitor menggerogoti pasarnya. Makanya karena Nuva pengen ada kompetitor, kemudian di ujungnya pada Blue Ocean itu ada kata-kata kompetitor itu tidak lagi relevan. Jadi kita perlu kompetitor. Tapi akhirnya kompetitor tidak relevan dengan kita. Salah satunya adalah konsep Nuva membranding produk-produk dari para praktisi. Nuva ini mungkin sekarang bisa dikatakan satu-satunya yang ngopenin praktisi dan UMKM. Teman-teman mau
bikin 100, branding sendiri, Nuva bisa. Jadi kalau teman-teman mau maklon, nggak mungkin dengan 100 pieces itu bisa membranding, tidak mungkin. Karena saya berpengalaman ketika saya dulu mau bangun perusahaan kecil-kecilan dulu, ternyata tidak bisa. Untuk memesan 5.000 itu tidak bisa. 10.000 minimal. Bahkan ada yang 20.000 sampai kita bingung kapan kapan saya bisa punya perusahaan ketika ketika modalnya besar sekali. Nah, disitulah ketika Allah izinkan saya punya apa eh, company, bisa mendirikan perusahaan, dan perusahaan ini juga dimiliki oleh 9 orang lainnya. Ada 7 dokter dan 2 pebisnis yang ada di Nuva, sehingga Nuva memang perusahaan yang tidak pernah pinjam uang ke bank. Sehingga kita mengelola perusahaan ini dengan hati-hati, sangat hati-hati. Tidak boros. Teman-teman di Nuva saya yakin orangnya di lapangan juga banyak tidak flexing, karena itu adalah guidance dari internal kami. Nah, karena kami ingin menjadi Blue Ocean Company, maka kami membranding sebagai perusahaan yang berorientasi pada maklon. Pentingnya brand dalam bisnis itu adalah yang kita sebenarnya nama lain dari saya berikan materi tema kemarin, build your brand. Jadi kenapa kita harus punya branding? Brand atau merek adalah identitas yang membedakan suatu produk. Jadi kalau kita punya brand dan brand itu dipakai oleh banyak kalangan, maka jelas dia akan semakin kuat. Begitu customer-nya banyak, dia akan semakin kuat, dan nge-branding itu tidak mudah. Jadi suatu produk, layanan, atau perusahaan dari pesaingnya. Jadi kita punya branding. Kita harus berani bersaing dengan branding-branding yang lain. Tanpa kepengen untuk membuat mereka itu terluka. Itu luar biasanya berbisnis dengan basic blue ocean. Tidak berdarah-darah basicnya. Bisnisnya itu tidak berdarah-darah. Kalau mereka berdarah, karena mereka tidak bisa, kompetitor atau company lain tidak bisa membangun brandnya dengan bagus. Jadi kita tidak pernah pengen membunuh orang lain, tidak boleh. Dalam berbisnis juga tidak boleh. Jadi merek mencakup dengan elemen visual, mau seperti apa, namanya seperti apa, logonya seperti apa, warnanya seperti apa. Kemarin ada yang baru aja bikin ungu semua 4, yang nge-branding ke kita 4, bagus banget. Saya bilang ini jualannya ini bagus ini. Jualannya pasti insya Allah bagus, bukan pasti, tapi insya Allah bagus. Ada yang nge-branding bagus. Namanya Mbak Anissa. Mbak Anissa itu ada di satu kota di Jawa Timur. Saya yakin kalau beliau punya marketing digital akan laris itu produknya. Karena brandingnya bagus banget. Dan desainnya juga hampir sama semuanya. Serta elemen non visualnya seperti reputasi ya kitanya bagaimana, nilai dan persepsi pelanggan terhadap produk atau perusahaan tersebut, atau kita sebagai praktisi. Makanya sebenarnya kan ada juga pelatihan yang namanya customer excellent ya. Service excellent itu menunjukkan bahwa coba kalau kita ke bank, kita ke hotel, mereka rata-rata senyum semua. Membuat kita nyaman gitu. Berbeda kalau kita sebagai pribadi, kadang-kadang kita suka sewot sama pasien. Kadang-kadang dokter juga begitu. Ya, sama pasiennya tidak ramah, akhirnya pasiennya males gitu. Contohnya saya itu punya penglihatan yang sebelah kanan belum sembuh. Saya masih katarak. Tapi anak-anak istri saya ketawa, kenapa saya nggak mau lagi operasi katarak? Saya bilang, dokternya jengkelin, saya gitu. Nggak ramah sama sekali. Saya orang tua diperlakukan tidak ramah. Soalnya gini kata-katanya, Bapak bisa nggak sih nggak merem-melek lah. Sulit banget buat saya. Karena melotot itu kan sulit. Harusnya dia bisa mandu gitu, Pak. Sudah bisa melek, kita ya Pak, kita namanya, kita mulai lagi ya Pak. Karena nggak mungkin semuanya seperti itu. Memang cerewet banget. Jadi saya sampai sekarang masih udah 2 tahun saya nggak mau datang ke situ. Mau nunggu supaya saya berganti dengan dokter lain gitu. Makanya saya wanti-wanti sama anak-anak saya kan nanti juga di jasa. Awas sama customer, jangan 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 membuat customer nggak suka gitu kan. Jangan bikin customer tuh nanti jadi sewot, jadi
nggak nyaman gitu. Karena saya bapaknya udah ngakuin 2 tahun loh saya sebelah kirinya dioperasi, sebelah kanannya enggak. Jadi saya nggak kelihatan tuh kadang. Kalau malam belum bisa karena nunggu dulu supaya supaya saya bisa ke dokter lain. Ya, yang kuat tidak hanya membuat produk mudah dikenali, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, termasuk kita. Kita ini kata 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 Agnesmo, kita juga produk. Merek itu produk. Ada 2 produk kata Agnesmo. Saya baca itu ketika saya baru pertama kali saya bekerja di marketing. Waktu masih ada Kompas, saya paling senang kalau baca pojok Kompas. Waktu itu pojok Kompas membicarakan Agnesmo. Apa kata Agnesmo? Setiap saya melakukan pertunjukan, saya ngejual 2 produk. Satu adalah liriknya, ya, liriknya dan backgroundnya itu. Yang kedua adalah pribadi saya. Pribadi saya adalah produk. Jadi produknya lagu itu ya lagu aransemennya macam-macam itu ya dengan genrenya. Yang kedua adalah dianya. Makanya Agnesmo jarang punya masalah. Orang itu komitmennya luar biasa. Jadi dia jual anunya, jual genrenya dan jual dirinya. Agnesmo itu. Jadi kalau kita mau mau dikenal dengan customer kita ya jual 2 itu. Beli produk-produk bagus ya dari perusahaan yang bagus dan jadikan diri kita produk yang bagus juga gitu. Senyumnya walaupun ompong kayak saya banyak senyum gitu ya. Gak apa-apa, orang lihat ompongnya doang kan ya misalnya gitu ya. Terus kemudian tetapi juga membangun loyalitas pada pelanggan. Contoh merek terkenal adalah Apple, Nike, Coca-Cola, semuanya itu teman-teman tahu itu juga dibangun dengan branding yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Mengapa penting ada identitas produk? Ya, karena membedakan dari persaingan. Makanya teman-teman, kenapa kita ajakin Maklon? Supaya nggak jual produknya Nuva. Loh, gimana sih Nuva? Malah nggak mau dijual. Loh, kalau teman-teman Maklon yang besar juga Nuva juga. Itu namanya Blue Ocean. Jadi kalau kami, tadi Pak Asriza bilang ada apa? Ada anunya, Centella acetate kita punya. Tadi mau tanya itu masalahnya. Tadi saya mau tanya, Centella acetate kami itu dalam bentuk hidrogel. Saya mau tanya Pak Asrizal. Pak Asrizal butuhnya untuk hidrogel atau untuk krim karena dua-duanya tidak pakai tidak pakai Vaseline tapi yang hidrogel pakai CMC. Nah saya mau tanya tadi udah saya cek tadi CMC, oh CMC-nya 6% aman. Jadi itu juga perlu kita jadi membedakan diri dari pasangan tadi apa yang dikatakan Pak Azizal, Pak Sadli. Saya tadi mendengarkan menyimak baik-baik karena saya sebagai produsen, kami sebagai produsen harus bisa memberikan produk yang bermanfaat untuk customer-customer kami gitu karena semua customer itu memang kami harus harus penuhi kebutuhannya. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Kalau sudah bagus produknya tentu konsumen akan senang. Membangun loyalitas pelanggan. Kalau sudah begitu nanti mouth to mouth marketing. Kalau pelanggan satu sudah senang dengan kita, maka dia akan bilang nanti ke tempatnya Bu Ratna saja. Senyumnya baik, pelayannya baik, gitu, orangnya ramah, gitu. Jadi orang akan merekomendasi, gitu. Memudahkan pemasaran udah begitu, udah pasti ada brandingnya, apalagi warnanya dicek semua sama semua. Ada satu yang namanya Pak di Makassar itu, beliau bikin madu album di kita, pihak MB-nya di kita, kemudian saya lihat lem lem sunatnya juga ada sama semua, modelnya sama semua itu memudahkan untuk memasarkan menambah nilai produk ya. Jangan kalau kita sudah punya value itu ya pasti semuanya itu akan menambah nilai produk. Menyampaikan nilai dari visi perusahaan dan klinik itu identitas itu perlu kita identitas. Kalau kita nggak punya identitas maka kita nggak punya value. Kalau teman-teman jualan produk Nuva yang akan besar Nuva. Tapi kalau teman-teman bikin produk sendiri yang akan besar teman-teman dan Nuva. Kenapa? Karena pada dasarnya Nuva tidak ngasih formulasi. Itu yang harus teman-teman ketahui bahwa identitas produk brand yang teman-teman kita buatin tapi udah lebih dari 10 orang tanya, boleh nggak saya tahu berapa kadar zincnya? Tidak saya kasih tahu. Karena itu formulasi Nuva. Berapa CMC-nya? Tidak akan saya kasih tahu. Karena kami tidak mungkin menjual formulasi. Yang kami jual adalah produk berkualitas. Ingredientnya apa? Kami buatin. Karena formulasi itu nanti ada formulasi krim, ada formulasi ointment, ada formulasi hidrogel. Dan itu masing-masing berbeda. Misalkan kami dengan sitosan zinc, kami dengan ada 10 itu yang dalam ingredient. Tapi kami hanya munculkan hanya
3 atau 4 ingredient saja, yang lain kami hide. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kami membantu untuk identitas brand teman-teman itu baik. Kalau tidak baik ya silakan untuk di apa, misalkan di Maklon di Nuva nggak bagus ya kita kita akan ganti kalau memang tidak bagus. Kemudian membangun kepercayaan brand. Brand yang kuat membangun kepercayaan ketika pelanggan merasa yakin dengan merek kita. Mereka lebih cenderung memilih produk atau layanan kita. Makanya saya tuh ke teman-teman praktisi, ayo bangun dari untuk kalangan sendiri, dibangun pelan-pelan. Uangnya dikumpulkan, kemudian dibuat untuk meregistrasikan produk karena registrasi produk itu sebenarnya nggak mahal, 5 juta. Selain Haki kan 2,5 sampai 3 juta. Jadi 8 juta kita sudah punya produk. Dan Nuva tidak mentargetkan harus 5.000, tidak. Tapi ada komitmen untuk apa namanya membangun brand bersama-sama. Gitu. Jadi kami alhamdulillah sudah beberapa yang sampai ribuan bangun produknya kita. Produknya dibuat di Nuva dengan berbagai cara. Kayak contohnya Liquid Bandage ya. Liquid Bandage itu yang kalau untuk stoma itu kan untuk wound protection wound protectionnya kan untuk mencegah iritasinya. Itu sampai ada yang berwarna. Kami bikin kayak tadi untuk yang disemprot tuh papilon ya namanya. Itu kan itu Cafilon, skin barrier. Papi, Cafilon, papilon ya. Cafilon, tulisannya Cafilon. Oh, capilon ya, kapilon itu kami belum bisa Cafilon. buat. Terus terang belum bisa buat dengan spray itu. Tapi kami udah bisa dengan brushing. Dengan brush bisa. Cuman memang kita research terus dari kaku sampai sekarang udah cukup lentur gitu. Jadi sebenarnya kita belum berani bilang itu skin barrier, tapi masih liquid bandage. Itu proteksi banget untuk air ya. Jadi kita wound protection from water, dirty kan, kemudian dengan germs itu. Itu kami buat dan sekarang udah ribuan yang makon ke kita itu luar biasa, ribuan. Kemudian bagaimana cara kita membangun kekuatan produk, brand? Pertama adalah identitas brandnya dulu, visi misinya mau apa gitu. Jadi kalau visi kita hanya untuk punya produk sederhana saja ya sudah selesai, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah mahal-mahal. Tapi kalau kita kita visinya kayak ada dokter yang minta sama saya, dia akan banyak ke depannya mau dijual untuk ke online, maka benar-benar dibangun brand itu dengan baik dengan diskusi dengan kita, dengan desainer kita sampai puas maunya apa, warnanya seperti apa, kliniknya warnanya apa, disamain nama kliniknya. Jadi benar-benar nge-branding betul gitu. Kepribadian brand untuk apa? Brand itu untuk apa? Untuk profesional, untuk ramah, untuk inovatif, untuk apa? Karena ada yang warna-warna ramah, misalkan warna-warna hijau, hijau-hijau muda, biru-biru, sky, blue sky itu kan warna-warna ramah. Atau yang profesional, profesional tadi membangkitkan kayak Nuva. Nuva itu hampir semua brandnya kalau masih bisa hijau-hijau. Karena memang Nuva berbasic hijau. Ya, Nuva kalau masih bisa hijau-hijau, mau nge-brandingnya di situ. Brandingnya Nuva itu di situ. Dan semuanya ada Nuva-Nuva semua. Contohnya Nuvalbumin, Nuvalkurumin, Nuvalka, Nuvagro, semuanya Nuva semua. Itu membangun profesional. Kalau Nuvalka itu apa? Nuvalka itu adalah produk luka kita yang berbasic PHMB. Kalau Nuvagro ini yang dia berbasicnya non PHMB. Jadi kita bikin dua. Ada Nuvalka, ada Nuvagro, ada Nuvalbumin, ada Nuvalkurumin, banyak sekali. Semuanya pakai Nuva, semuanya nge-branding dan itu brandingnya kita hakikat. Itu profesional ya. Target audienya siapa? Pelanggan ideal Anda siapa? Jadi kita mesti kenali ya. Kalau main di praktisi luka, maka ya seperti ini kita membangun kekuatan branding Nuva. Tadi waktu Pak Asrijal menyebutin semua, kita aduh seneng banget saya. Ya Allah, Pak Asrijal udah kenal produk kita. Karena Nuva baru 2 tahun, teman-teman. Baru AWS itu muncul produknya. November 2022. Sekarang mau tahun ketiga, tapi hampir semua sudah kenal Nuva. Karena nge-brandingnya seperti ini. Ini seperti webinar-webinar ini kan nge-branding terus. Nuva nge-branding, nge-branding, nge-branding gitu. Nggak pernah berhenti untuk nge-branding. Kemudian membuat elemen visual yang kuat, logonya ya. Logonya itu dibuat yang mencerminkan. Kalau teman-teman yang kenal Nuva pasti kenal 4 logo Nuva. Nuva, Nuvavet, Viani dan Vilanbu. Semuanya sama logonya. Semuanya daun segi 4 itu tapi ada seperti ujungnya seperti daun. Itu adalah grupnya Nuva untuk mengenalkan logo.
Jadi teman-teman juga begitu. Kalau punya satu logo, logonya jangan berubah-ubah. Satu aja logonya, dibangun terus logonya itu. Warnanya juga tadi saya sudah katakan warna dan tipografinya gunakan warna yang sesuai dengan identitas brand. Kalau Nuva itu hijau, kalau Vianney itu ungu, ya. Kalau Nuvapet itu biru, Vilanbu itu coklat, itu udah ada. Jadi warna-warnanya akan mengarah ke sana. Jadi kami Nuva itu di nutrisi dan perawatan luka, Nuvapet itu sama dengan Nuva tapi nanti ke arah hewan, karena hewan itu juga ternyata kebun binatang itu butuh nutrisi, butuh salep, butuh antiseptik luar biasa. Kebutuhan kebun binatang itu luar biasa. Kemudian Vian itu kecantikan kami. Kami punya punya produk-produk kecantikan, parfum kita ada Vianney. Kemudian ada Vilanbu untuk makanan untuk MD. Izin MD kolagen itu nanti ada di madu. Jadi kita mesti punya benar-benar punya elemen-elemen yang bisa divisual, visualnya kuat, secara visualisasinya kuat. Gitu. Gaya visualnya gunakan konsistensi dalam desain. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau berubah susah. Itu penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya misalkan kayak nanti kita lihat ya contohnya produk Nuva itu. Kayak Nuva Grow. Nuva Grow itu sudah. Nanti Nuva Grow bentuknya sama salepnya. Putih, baru tengahnya nanti nama produk. Putih, nama produk. Semuanya begitu. Yang cheese hijau. Yang jadi orang tahu, oh udah pasti punya Nuva ini. Karena dia punya karakter kuat. Jangan berubah-ubah desain. Jangan sempat merubah-ubah desain. Desainnya madu albumin seperti ini, desainnya ini dia berubah, semua orang bingung. Tapi kalau sekali kita main, oh Nuvagro itu seperti itu. Oh ini seperti ini. Nuva albumin, Nuvagro hampir semua sama itu. Ya kita punya semua sama, modelnya hampir sama semua. Membangun pesan ya, membangun pesan brand yang konsisten. Slogan dan tagline buat kalimat singkat yang menggambarkan pesan brand. Kalau di Nuva itu apa namanya tagline-nya semua itu kalau kita masuk itu one stop shopping itu tagline-nya Nuva dimanapun. Kenapa yang kita jual memang one stop shopping. Jadi one stop shopping produk. Kalau mau nutrisi, mau yang namanya eh, topical wounds, sampai kita yang namanya PKD, PMB, dan nanti kita sedang mengurus AKD karena kita nanti akan produksi NPWT, kita mau produksi kursi roda, kita mau produksi kauter untuk sunat, macam-macam. Kita siapkan karena kita memang pengen menjadi perusahaan yang tidak hanya sambil lalu, tapi kami pengen membangun perusahaan di mana perusahaan ini memang memberikan kontribusi terhadap negeri ini. Termasuk nanti kalau Nuva Institute itu berkembang itu nanti pelatihan-pelatihan itu free itu. Tidak akan ada kita pungut biaya sama sekali. Termasuk nanti para dosen-dosen yang sekarang ada di sini kayak Pak Asrizal, Pak Saldi, kemudian Mbak Indah. Mbak Indah nggak ikut nggak tahu saya. Mbak Ratna, ada Bunikan, banyak dosen-dosen yang saya kenal. Itu nanti ya kita ajak diskusi. Bagaimana pelatihan supaya pelatihan itu bisa berjalan efektif tapi efisien juga. Sehingga kita bisa membangun orang-orang, teman-teman itu yang belum pelatihan lukanya belum belum apa merawat lukanya belum bagus itu bisa bagus. Kayak hari ini pun saya di WA beberapa orang, Pak, kapan ada pelatihan luka di kota ini? Kapan ada pelatihan? Ternyata mereka membutuhkan kita. Itu CSR Nuva itu nanti ke sana arahnya. Membangun Nuva Institute, kami punya gedung di Jogja, dan kami akan punya pelatihan rutin setiap bulan. Silakan yang mau ke Jogja, yang mau ada acara-acara piknik di Jogja, jangan lupa untuk beberapa malam di Jogja supaya ikut pelatihan kami. Itu nanti rencananya Infa seperti itu. Brand voice-nya gunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan audiens, apakah formal, santai, atau humoris. Misalkan kalau kita mainnya di praktisi luka, tentunya kita profesional ya. Kita mainnya dengan audiens kita itu profesional. Jadi kita menerangkannya juga bagus. Kita nggak boleh desain-desainnya itu desain-desain yang kocak gitu ya. Misalkan desain-desain tambah gambar-gambar, ini orang nggak akan menunjukkan keseriusan kita. Tapi beda kalau misalkan kita mainnya di audiensnya kita adalah anak-anak kecil. Maka kita kasih madu-madu kita, misalkan madu-madu tambahin gambar-gambar gambar-gambar bunga, gambar-gambar apa lebahnya gitu. Jadi kita lihat audiens kita. Storytellingnya juga bangun cerita brand yang menarik dan dapat terhubung dengan pelanggan. Seperti ini adalah storytelling yang sedang kita susun. Nanti akan banyak tuh, nanti kita akan lihat
apa namanya webinar-webinar Nufa kita akan susun. Dan belum lagi Insya Allah nanti bulan 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 Mei kita akan punya Nufa Award ya. Jadi nanti kita akan minta teman-teman yang ikut RLI. Saya nggak tahu apakah kalau di Wukar mungkin agak sulit karena Wukar sudah punya brand. Kita menghormati brandnya Wukar karena saya juga termotivasi karena bagaimana Bu Wida dan termasuk Pak Asrizal, founder-foundernya Wukar luar biasa. Saya banyak belajar dari semua guru-guru saya itu. Nanti Nufa punya semacam Wukar yaitu Nufa Award. Jadi nanti praktisi silakan bikin penelitian dengan produk-produk Nufa boleh, yang lain boleh. Nanti kita posternya akan saya mau coba untuk RLI bisa nggak kita punya tempat untuk memasang poster-poster itu. Nanti kita berikan awardnya. Itu pun kemarin ide-idenya juga dari teman-teman praktisi, Pak bikin award Pak gitu. Ya saya mau gitu. Itu nanti namanya storytelling gitu loh. Kita bisa bicara Nova ini cari untung doang apa benar-benar ada kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ya. Praktisi-praktisi bisa nggak terakomodir kebutuhannya. Jadi ada storytelling teman-teman ya. Meningkatkan kehadiran digital tidak mungkin tidak. Salah satunya website. Website saya kebetulan website itu yang pegang saya, operatornya saya kemarin hilang. Akhirnya saya bikin lagi ya. Sebenarnya bukan kesalahan kami, kesalahan yang developernya. Tapi tidak apa-apa. Kami mudah-mudahan bulan depan sudah ada. Kami juga punya apa namanya YouTube ini juga live streaming dengan YouTube. Jadi kami selalu ada marketing digital kami, YouTube kami jalan terus. Itu nanti juga akan menjadi storytelling juga itu nanti. Jadi harus kita gunakan kekuatan digital ya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang praktek harus punya SEO ya. Search engine optimalism ini harus ada. Teman-teman kalau punya praktek harus belajar bagaimana supaya ketika dicari di tempat itu yang ada muncul adalah prakteknya teman-teman. Wah, itu perlu uang. Oh ya perlu, memang harus perlu. Bisnis itu tidak mungkin gratis, teman-teman. Tapi ketika kita menikmati arusnya bisnis luar biasa. Contohnya Dr. Rahmatullah itu yang di Tegal itu kalau saya tahu benar waktu saya lihat beliau di mana di laptopnya di monitor di Tegal, Cirebon, ya Brebes itu hampir kena dia. Kan dia SEO-nya luar biasa. Ini sekilas saja ya, mohon kuatan memberikan pelanggan pengalaman positif. Tadi jangan dibentak-bentak ya. Kualitas produknya udah bagus, customer service-nya harus bagus, respon cepat gitu. Jangan sampai kalau ada WA sampai 1 hari baru dibales gitu ya. Kemudian Kemudian berikan testimoni. Kalau ada yang sudah sembuh, itu minta testimoninya. Minta testimoninya ke kemarin waktu kami kemarin ke Mbak Wiwit ya. Kemarin ada pasien yang membawa pasien yang lain. Itu namanya mood to mood marketing. Jadi kami wawancarai Mbak Wiwit, Mas Wiwit ya, Mas Wiwit melayani pasien. Kemudian ada pasien yang sudah sembuh, dia membawa pasien yang lain karena apa? Saya salut banget dengan kata-kata pasien. Saya dengar benar itu. Kenapa bawa pasien ke sini? Waduh Pak, itu yang namanya Bu itu orangnya sabar, baik gitu. Jadi saya merasa nyaman. Akhirnya dia apa? Dia jual Bu Wiwitnya itu ke teman-temannya. Itu namanya Rumah Geria Mutiara. Geria Mutiara Bunker, GMB. Kemarin kan pertama kali kami sorot untuk YouTube itu Geria Mutiara Bunker. Jadi jangan lupa teman-teman diopeni customer-nya nanti dia akan testimoni. Dia akan mau mengulas kita, klinik kita. Gitu. Jadi jangan sampai dengan customer itu kita justru akan dimusuhi. Membangun komunitas loyalitas brand, silakan. Kalau di komunitas di Luka ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada RLI, sudah ada Inbokna, sudah ada Buker, itu komunitas yang mesti kita bangun ya. Kemudian kalau Nuva sudah punya komunitas namanya Nuva Institute, itu kan sebenarnya membangun komunitas yang loyal terhadap brandnya Nuva secara tidak dipaksa. Saya kan tidak pernah setiap hari promosi, tidak sekedar naruh di situ kemudian kami promosi, tidak boleh Mas saya. Karena program loyalitas ini program yang ditawarkan diskon.
hari ini udah ada diskon kan? Apa beli satu bonus satu untuk Medisquad Plus. Nanti yang Liquid Bandage diskonnya berapa puluh persen tuh? Harganya hanya 65.000 dengan beli 10. Kemudian yang menarik adalah PMB kita diskonnya sampai 35%. Bayangin itu. Tapi kan teman-teman akan mencoba produk Nuva. Nanti begitu produk Nuva bagus akan nampak dampaknya untuk menjadi loyalisnya produk Nuva. Dan kita juga sebenarnya perlu influencer ya. Kita perlu influencer. Saya punya satu influencer tapi belum saya optimalkan. Nanti kalau produk kita sudah di OTC. Itu Ustadz Wijayanto teman saya satu kelas dulu. Dia udah bilang sama saya, Wan kalau mau kamu mau apa saya ngomongin produk ngomong aja selama saya belum ada yang lain siap gitu. Itu jadi influencer kita, jadi berteman dengan orang banyak itu penting. Kemudian event dan kampanye ini besok tanggal 23 kami akan ikut namanya perhimpunan penderita diabetes apa Pak Bayu namanya Bayu, aduh, jadi kami akan Rolanis. mempromosikan produk kami. Hah? Rolanis bukan Pak Persadia, Ridwan? Pak. Iya, Rolanis. Persadia. Persadia. Oh, Persadia, Persadia. Persadia. Jadi besok Persadia di Bandung tanggal 23 kami akan support eventnya, kemudian kami akan masuk produknya, ya kami punya Dripfus itu, yang zero kalori itu. Seperti itu teman-teman, bangun brand itu luar biasa, harus flexing uangnya hanya untuk promosi, tidak boleh kita punya uang kemudian kita punya uang, kita mau bangun rumah, sudah tidak boleh. Jadi kalau saya malah kemarin rumah saya lagi tuh. Kalau mau jual rumah saya mau bangun supaya bisnis saya semakin besar Nuvanya. Tapi ya kemarin alhamdulillah nggak ngejual-jual. Jadi jadi malas kejual. Tapi tujuannya masa satu teman-teman. Bisnis itu nggak boleh flexing. Ya kita nggak kelihatan nggak punya duit nggak apa-apa. Tapi duit kita banyak sebenarnya. Ada uang ini. Konsistensi dan adaptasi, evaluasi terus setiap kejadian kita evaluasi, kita punya tim. Kalau di Nuva itu sebenarnya bosnya itu Pak Elan Lumumba itu yang tadi yang apa yang membuka acara itu Pak Elan itu bosnya. Bos anak saya direkturnya, memang anak saya Vivi nggak ada tadi. Tapi bosnya yang menggerakkan di Nuva itu Pak Elan ya. Kita evaluasi dan analisa dengan Pak Elan itu. Pantau perkembangan brand dengan metrik seperti engagement, sales, dan feedback. Kita harus di situ. Hasil-hasilnya bagaimana, salesnya bagaimana, feedbacknya bagaimana dari customer. Nanti Pak Ellen yang akan mengumpulkan data. Kemudian fleksibilitas adaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar agar tetap relevan. Tadi sudah ada. Ya, Pak Azrizal mengatakan bahwa akan ada membutuhkan produk untuk tendon expose-nya seperti ini, ya kita akan coba nanti. Saya nanti akan japri Pak Azrizal kan tadi belum sempat tanya. Mudah-mudahan apa namanya ketemu produknya itu. Nah, sudah ini sudah mau selesai. Maklon bisa menjadi pilihan yang baik jika Anda ingin membangun brand dengan lebih cepat dan efisien. Sebenarnya tujuan dari presentasi kami adalah menawarkan kepada para teman-teman semua untuk maklon produk dengan Nuva. Namun paling penting untuk memilih perusahaan maklon yang berkualitas, memiliki rekam jejak baik, dan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengembangan produk. Jadi kalau teman-teman mau maklon, saya katakan tadi perusahaan besar, kemudian minta 5.000 dengan harga misalkan 30.000 aja, 150 juta, dari mana uang kita? Mungkin tidak akan membantu UMKM. Selain itu, strategi branding harus kuat agar produk tetap unik dan memiliki nilai jual yang tinggi. PT Nasiva bisa menjadi tujuan para pemaklon untuk membuatkan produknya karena beberapa alasan di bawah ini. Satu, sudah mengerjakan produk maklon lebih dari 200 produk. Kami itu sudah kelelahan. Kalau itu ada bosnya maklon namanya Pak Arif itu. Pak Arif tiap hari itu semuanya nyusun yang maklon. Hampir tiap hari kita ada pertumbuhan maklon. Kalau mungkin sudah tidak 200, mungkin 300 karena ini data lama. Mempunyai fasilitas untuk memproduksi produk-produk izin edar, POM TR, POM NA, MD, dan PKD. Kita yang belum AKD. AKD insya Allah akan kita buat karena kita juga pengen punya NPWT, kita pengen bikin alat-alat kesehatan itu. Itu karena bisnis itu ya cukup baik ya. Mempunyai syarat produksi yang kecil ya. Jadi kalau produksi di Innova itu nggak usah besar karena ingin membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Build your brand, itu spesial bisnis Innova. Jadi ini yang saya katakan, kami katakan
bahwa Nuva adalah Blue Ocean Company khususnya karena punya strategi adalah build your brand. Silakan teman-teman bikin produk ini Nuva, insya Allah akan dilayani dengan baik. Ini adalah POM TR-nya Nuva, ini semuanya produk-produk Maklon. Ini POM NA-nya, salep-salep Nuva, dan sudah beraneka ragam. Yang pakai Vaseline, yang pakai apa namanya eh, eh, apa zaitun, pakai shark oil, ada yang juga mau pakai sea butter, semuanya kita layanin. Silakan yang bahkan ada dari teman-teman yang memang sudah di apa sudah berpengalaman luar biasa, akhirnya alhamdulillah mau pakai produk Nuva dan menurut mereka bagus. Ini adalah MD kita. Ini besok yang kita promosikan di Persadia. Ini adalah eh, zero kalori dari stevia ekstrak daun stevia. Dan ini adalah PMB kita, PKD. Ini bisa nanti kita PKD ini nggak cuma PMB, bisa desain apa namanya untuk pembersih lantai, bisa sabun, bisa shampoo, macam-macam. Ini izinnya PKD. Ini kemarin saya lagi mau minta pabrik untuk membuat pembersih sepatu karena kita punya modelnya foam. Foam semprot, udah bersih cepet banget. Kemarin saya lihat, oh ini bisa, insya Allah bisa di Indonesia ada bahan bakunya. Terima kasih. PT Nuasifa Sejahtera is your place to build your brand. Jadi kalau teman-teman mau membangun brandnya, silahkan ke PT Nuasifa dengan senang hati kami akan melayani. Demikian.